Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi landasan khotbah di Minggu Info Cafe tanggal 22 Februari hari ini, yaitu dari Kitab Ratapan Yeremia. Pasal yang ketiga ayat 49 hingga 57. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung, aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada seorang teman yang pernah berbicara begini. Katanya kakeknya kakeknya menjadi buta di usia tuanya karena dia terus-menerus menangis. 2 kali dia ditinggal mati istrinya. Itulah tangis, itulah ratapan karena duka cita yang mendalam. Dan saudaraku, hampir seperti itulah yang dialami Yeremia di perikop ini. Kita tahu kitab ratapan ini adalah ratapan Nabi Yeremia karena penderitaan bangsanya. Kitab ratapan ini ditulis ketika Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Raja-raja mereka dibuang. Semua rakyat kelaparan. Itulah yang dia katakan di ayat 52 hingga 54. Seperti burung, aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Itulah yang membuat Yeremia meratap hingga tak terhiburkan. Seperti yang dia katakan di ayat 48 hingga 49. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Mereka bangsa Israel dan Yeremia merasa sudah seperti di dasar lubang yang sangat-sangat dalam. Ayat 55. Namun demikian saudaraku, ratapan ini bukanlah seperti ratapan si kakek tadi. Ratapan Yeremia ini adalah ratapan yang berpengharapan. Karena di ayat 50 Yeremia mengatakan, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Dia meratap, tetapi tetap berharap bahwa Tuhan pasti mendengar, pasti memperhatikan, dan pasti akan menyelamatkan dia. Inilah yang kita sebut ratapan dalam doa. Ratapan yang juga jujur mengaku dosanya. Inilah ratapan juga yang menunjukkan kedekatan sang nabi dengan Allah. Saudara-saudaraku, kita juga mungkin akan menghadapi penderitaan yang membuat kita meratap. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah salah bila kita menangis, bila kita meratap dalam penderitaan itu? Memang ada yang mengatakan bahwa meratap, menangis itu adalah tanda kelemahan, tanda kekerdilan, tanda kerapuhan iman. Tetapi dari pengalaman Yeremia ini kita melihat bahwa anggapan itu sangat-sangat salah.
ternyata meratap itu tidaklah salah. Karena ada yang mengatakan air mata yang jujur adalah bagian dari iman. Karena itu air mata tangisan bukanlah tanda kelemahan. Air mata bisa menjadi bentuk sebuah doa kita asalkan kita jujur di dalam rasa sakit itu. Karena itu saudaraku, bila saudara menderita, mari merataplah ke hadapan Tuhan. Tetapi jangan tangisan putus asa. Tetapi buatlah ratapanmu itu menjadi doamu. Bahkan ketika tidak ada lagi kata-kata yang bisa dikatakan karena begitu beratnya penderitaan itu, mari berdoalah dengan tangisanmu. Kadang cukup hanya dengan mengatakan Tuhan tolong, sambil menangis mengatakan Tuhan tolong. Kita masih ingat Hana, bukan? Ibunya Samuel yang berdoa sambil menangis. 1 Samuel ayat 10. Karena begitu penderitaannya dan begitu keinginannya untuk meminta kelahiran anak dari Tuhan. Daud juga sering meratap. Kita tahu juga Raja Hizkia pernah meratap di 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Dan di sejarah gereja kita ingat Monika, ibunya Augustinus, yang terus berdoa sambil menangis mendoakan pertobatan anaknya Augustinus itu. Dan benar anaknya itu bertobat menjadi pendeta dan salah seorang bapak gereja. Saudaraku, kita bisa meratap. Tetapi merataplah di dalam doa. Kita bisa berdoa dengan ratapan. Dan hal yang terbesar yang bisa kita pelajari dari ratapan Yeremia ini adalah dia meratap dalam doa, berseru-seru kepada Tuhan karena dia sangat-sangat percaya. Dan itulah topik minggu ini, bahwa Tuhan dekat, bahkan sangat dekat dengan orang yang menderita. Itulah kesaksian iman Yeremia di ayat 57. Ketika dia mengatakan, engkau dekat tatkala aku memanggil engkau. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara-saudaraku, inilah salah satu kunci agar kita semakin yakin berdoa dalam ratapan, yaitu bila kita percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu ada dan selalu dekat dengan orang yang sedang mengalami kesusahan. Kesaksian seperti itu juga kita dapat dari Daud di Mazmur 145 ayat 18. Dia mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan di Mazmur 34 ayat 9, pemazmur juga mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bahkan saudaraku, Allah telah mau mengambil tempat, Allah telah mau diam di antara kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus untuk merasakan semua penderitaan yang kita rasakan dan untuk mengangkat semua beban-beban penderitaan kita. Dari situ kita lihat Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tetapi bukan hanya dekat saja. Allah kita bukan hanya dekat, tetapi Allah kita itu siap siaga untuk membantu kita asalkan kita mau memberi tempat, mau memberi kesempatan seperti yang dialami oleh pengantin baru di kota Kana itu. Itu yang membuat kita bisa tetap tenang. Dalam keadaan apapun kita bisa tetap tenang. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bila Tuhan ada di dekat kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Saudara-saudaraku, memang benar bahwa Allah itu sangat dekat dengan orang yang remuk hati. Tetapi persoalannya adalah
apakah kita sekarang masih benar-benar meyakini bahwa Tuhan dekat dengan kita di saat kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan itu? Apakah kita masih percaya itu? Jawabnya bisa ya, tetapi bisa juga tidak. Mengapa? Bisa banyak orang tidak lagi percaya, terutama para generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z, generasi Alpha sekarang. Menurut sebuah survei global yang dilakukan oleh Barna Group dan Pew Research, terlihatlah bahwa dikatakan sebenarnya generasi muda sekarang tidak dapat dikatakan mereka adalah anti Tuhan, tidak. Tetapi mereka anti agama formal. Karena mereka merasa khotbah-khotbah dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja tidak mampu menjawab realitas kehidupan sehari-hari mereka. Karena itulah mereka lebih suka mencari Tuhan secara pribadi. Dan itu bukan hanya soal doktrin, bukan hanya soal dogma. Kerinduan mereka akan Tuhan, kerinduan mereka untuk dekat dengan Tuhan masih tetap ada. Tetapi kepercayaan mereka itu masih agak rapuh. Mereka percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa mereka. Tetapi mereka sulit mendengarkan suara jawaban dari Tuhan karena suara gadget, karena suara medsosnya, karena suara dunia yang sudah sempat terlalu kuat bersuara di telinga, di pikiran mereka. Sehingga mereka mengatakan, saya merasa saya tidak pernah mendengar jawaban dari Tuhan. Saya merasa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya. Padahal telinga rohani mereka yang tertutup karena kebisingan suara dunia ini. Tetapi masih ada yang lain. Yang lain mengatakan mereka ini bukan tidak percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa mereka. Tetapi zaman sekarang adalah zaman yang serba instan. Semuanya harus serba cepat. Sehingga mereka ini percaya bahwa Tuhan mendengar doa mereka tetapi terlampau lambat memberi jawaban atas doa-doa mereka. Sehingga mereka mau mencarinya di tempat yang lain. Namun selanjutnya kata hasil penelitian tersebut, di momen-momen kritis, masih banyak anak-anak muda ini yang mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika mereka gagal kuliah, ketika mengalami masalah di hubungan sosial atau stres kerja, ketika mereka depresi, masih banyak anak-anak muda sekarang yang berseru-seru kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, jika Engkau ada, tolonglah saya. Dan ternyata kata penelitian itu, banyak anak-anak sekarang yang dahulunya sangat skeptis terhadap Tuhan, tetapi sekarang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan mereka mengagumi pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, di antara kita juga, bila kita mengatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, di antara kita mungkin masih ada yang mengatakan, ya itu kan khotbah para pendeta. Sebenarnya kami ini tidak pernah lagi merasakan hal itu. Masih ada orang yang mengatakan seperti itu. Padahal saudaraku, mungkin kita yang kurang cermat memperhatikannya. Coba ingat-ingat dulu. Ketika kita mengalami situasi yang kritis, lalu entah bagaimana, ada orang atau ada teman yang berbincang dengan kita. Atau ketika kita mendengarkan khotbah, tiba-tiba kita memperoleh inspirasi. Sehingga kita mampu mengatasi keadaan kritis kita itu. Bukankah itu tanda bahwa Tuhan itu ada dan dekat dengan kita? Atau ketika kita membutuhkan sesuatu tetapi kita tidak bisa memperolehnya, lalu tiba-tiba ada pertolongan pada saat yang tepat. Bukankah itu tanda bahwa Tuhan itu dekat untuk menolong kita? Memang saudaraku, semakin banyak orang Kristen seperti si Thomas yang mau percaya bila ada bukti.
Dan sekarang supaya kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang memanggilnya, saya mencoba memberi bukti, yaitu testimoni tentang apa yang dialami oleh kawan-kawan kita berikut ini. Dan mereka itu ada orang Indonesia, ada juga orang dari luar negeri. Dan saudara-saudara bisa mencarinya di Google. Google yang tahu, dan saya hanya tinggal membacakannya kepada saudara-saudara. Katanya pertama itu di tanggal 10 April 2019 yang lalu. Seorang ibu bernama Maria Simajuntak. Dia tinggal di Medan. Dia mengalami situasi yang sangat berat. Suaminya tiba-tiba di PHK. Padahal mereka baru saja beberapa bulan mencicil rumah. Kemudian anaknya tiba-tiba sakit, harus diopname karena demam berdarah. Padahal tabungan mereka sangat-sangat menipis. Lalu si ibu itu tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tetapi untunglah dia masih ingat menangis berseru-seru kepada Tuhan. Hanya itu yang dia tahu yang harus dia lakukan. Lalu dia membuka Alkitabnya dari HP-nya. Dan dia membaca Mazmur 34 ayat 8 yang mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Lalu sambil menjerit-jerit, Ibu Maria Simajuntak ini berdoa mengatakan, Tuhan, bila kau benar-benar ada, bila kau benar-benar dekat dengan saya, bantulah saya, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Benar, terjadilah mujizat itu. Pihak rumah sakit sebentar kemudian memberitahu bahwa BPJS mereka sudah bisa aktif. Artinya mereka tidak perlu lagi membayar biaya rumah sakit. Dan sebentar kemudian saudaranya di kota lain menelepon bahwa mereka mau memberi Ibu Maria ini pinjaman tanpa bunga. Dan bukan sampai di situ, 2 hari kemudian ada perusahaan yang menerima suaminya bekerja. Pada minggu depannya si Ibu Maria ini ketika di gereja dia bersaksi di tengah-tengah jemaat mengatakan, aku berseru-seru kepada Tuhan. Sebelum seruanku selesai, Tuhan sudah menjawab, sudah bekerja menjawab doa-doaku. Saya mengakui Tuhan itu benar-benar dekat kepada orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Itu testimoni yang pertama. Ini testimoni yang kedua dari Hamburg, Jerman. Dari seorang bernama Johannes Müller. Katanya di tanggal 5 Maret 2018 dia mengalami kecelakaan. Mobilnya terguling dan dia terjepit di dalam mobil. Dan tidak ada yang melihat. Lalu dari dalam mobil itu dalam keadaan terjepit itu dia berdoa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Dan benar seorang paramedis yang kebetulan lewat dari tempat itu melihat mobil itu. Dan segera memecahkan kaca mobil lalu menarik Johannes Müller dari dalam mobil itu. Dia keluar hanya beberapa detik sebelum mobilnya itu meledak. Dan di rumah sakit si Johannes Müller ini bersaksi, saat saya berdoa, Tuhan mengirim seseorang tepat pada detik yang saya butuhkan. Itulah bukti bahwa Tuhan itu benar-benar dekat pada orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Saudaraku, sebenarnya masih banyak testimoni tentang ini. Tetapi yang 2 ini saya pikir bisa meyakinkan kita. Supaya kita benar-benar yakin bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Karena itulah saudaraku, seperti nama minggu ini, Info Kafit, yakinlah. Yakinlah akan firman yang mengatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15a. Dan saudaraku,
di tahun orientasi pengajaran iman dalam keluarga ini. Kepada orang tua, mari ajarkan iman seperti ini kepada semua anak-anakmu, kepada semua anggota keluargamu di rumahmu. Sehingga semua anggota keluargamu yakin dan percaya akan info COVID. Percaya bahwa bila mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan dekat membantu mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami akan tetap percaya bahwa Tuhan sangat dekat pada orang-orang yang berseru-seru kepadamu. Dan Tuhan pasti membantu dan menyelamatkan kami dari semua kesesakan kami. Ya Tuhan, kami memohon, berilah hikmat-Mu kepada semua orang tua, agar mereka mampu mengajar anak-anaknya dalam iman, bahwa bila mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pasti dekat membantu dan menyelamatkan mereka. Ya Tuhan, berkatilah semua umat-Mu, terutama yang mendengarkan khotbah ini. Baik berkat dalam keluarga, berkat kesehatan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan mereka. Berilah mereka kemujuran, berilah mereka keberhasilan, dan cukupkanlah segala kebutuhan umat-Mu. Ya Tuhan, berilah kuasa-Mu kepada para hamba-hamba-Mu, terutama para pekabar Injil. Berilah keberhasilan sehingga semakin banyak umat yang memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berilah iman yang semakin kokoh buat saudara-saudara kami yang masih di pengungsian karena bencana alam. Beri mereka semangat baru sehingga mereka mau bangkit, bekerja keras dan tulus membangun masa depan mereka yang lebih baik. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tetap mendengarkan seruan mereka. Terpuji nama-Mu ya Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.